Berarti saya sangat membahayakan ya bagi Muslim. Artinya memang sudah ada yang mengakui lah gitu. Apa yang saya utarakan itu memang sangat membahayakan bagi iman umat Islam. Dan bukan hanya sangat membahayakan, memang sudah ada beberapa Muslim begitu yang datang ke channel saya dan ada 2 orang mualaf ya yang nelpon buku saya begitu. Apakah Muhammad di sini termasuk melanggar hukum Taurat atau tidak? Kita nggak mau ngambil kesimpulan ya, nanti dilaporin polisi ya. Kami bilang berkeluh kesah. Bukankah yang memilihkan istri Zaid itu Muhammad sendiri? Betul. Kamu contoh. Kalau kira-kira ini sebentar, Ade. Sabar dulu, Ade. Sabar dong, Ade. Dulu, ini bagian saya, ini bagian saya. Ade, kalau misalnya Muhammad milihin kamu istri. Enggak, sebentar. Itu. Jangan panik bakal jadi istri yang soleha nggak itu menurutmu? Pilihan Nabi loh istrinya. Iya, tapi kan yang menjalani saya. Yang berumah tangga di situ bukan Rasulullah, tapi Zaid. Dipotong terus nih tanda nih. Tanda-tanda nampaknya kejang gitu. Dikeroyok nih saya. Bentar. Dikeroyok saya ini. Ya, bukan keroyok, kan sudah tadi. Menurutmu dalang perceraian Zainab dan Zaid siapa, Dit? Anda istrimu itu siapa? Muhammad kepada Zaid. Angkatnya. Gimana caranya Allah nikahin Zainab dengan Muhammad? Dulu, kau jangan potong dulu, Edit. Anjing, kau buat emosi aja kau nih. Jadi, enggak, saya tanya dulu, simple. Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu mantap nggak? Nggak, meragukan lagi nggak kamu istri? Pertanyaan, kenapa bercerai kalau mantap? Kenapa bercerai kalau mantap? Nah, begini hikmahnya. Kalau sudah bercerai, itu gini, dengar. Kalau sudah mantap kan, memang mantap lah. Mantap cerai mantap. Masalah kecocokan bukan masalah cerai mantap atau nggak mantap. Muhammad yang milihin, Dit. Masa Muhammad yang milihin kok kayak neraka sih? Nabi Muhammad kan bukan Allah. Tahanlah terus istrimu, padahal menyembunyikan. Kau tai kau tuh. Tahanlah terus istrimu. Kamu terima atau enggak, memang itu lah jawabannya. Jawaban apa terserah. Keroyok 5 orang nih saya. Kau aja mengetahui agama kau tuh salah. Kamu nggak siap ditanya. Agama kau tuh sampah tuh. Makanya kamu nggak bisa ditanya. Saya bilang, bagaimana mungkin Allah ingin menambahi istri Muhammad. Istri Muhammad sudah banyak. Sekarang saya nanya aja, kamu bisa ditanya nggak? Kenapa Allah pengen nambahin? Udah. Ini, ayo Ustaz, manusia sampai ini kenapa lah kau terima di channelmu? Kita semua udah tahu. Pertanyaannya dari zaman sebelum Adam itu aja tuh si monyet satu, ya kan? Cuma pertanyaannya pertanyaan monyet semua. Jadi yang pertama, umat Islam nggak seperti si monyet ini yang tidak percaya lagi kepada Bible-nya. Diam dulu, ya. Jadi disikat habis ini, monyet semacam ini disikat habis. Kemudian tidak diterima, lalu buat apa monyet semacam ini diberikan panggung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara saudara muslim kita ya. Di antaranya ada Ustadz Unggul Sudrajat, Ustadz DM Nasution, Ustadz Al-Fatih serta saudara Aditya, yang mana mereka mencoba menjawab pertanyaan si Edis yang kalau kita simak ini adalah pertanyaan yang sangat receh ya, dan nggak sangat mudah untuk dijawab sebetulnya. Namun bagi si Edis yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran serta hadis, dia menganggap ini adalah sesuatu yang sangat besar ya. Nah tentunya dengan pertanyaan si Edis ini semakin memperjelas
bahwa si hadis ini mempertontonkan kebodohannya di sini ya, apabila dia tetap kritis atau mengkritiki Al-Quran serta hadis, maka di situ akan nampak kebodohannya. Nah, begitu juga di video ini dapat kita saksikan serta buktikan nanti bahwa pertanyaan si hadis tersebut benar-benar menunjukkan dia tidak mempunyai kemampuan apapun untuk memahami Al-Quran serta hadis. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan jangan lupa juga kita dukung semua channel Islam untuk bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Menurut saya nih kelebihan dan kekurangan, saya istilahnya saya nggak mau mengungkapkan gitu loh, nggak mau mengungkapkan. Cuman saya akan lebih senang kalau seandainya memberi masukan kepada Edis. Coba Edis sekali-kali Edis mengkritisi terjemahan Bible ya, seperti sekarang getol mengkritisi tentang Al-Quran. Coba sekali-kali. Bahkan kalau seandainya Anda membuat buku tentang permasalahan itu akan saya yakin akan sangat laku gitu loh. Akan sangat laku Anda berjualan buku itu, seperti yang tadi saya paparkan di awal. Itu loh. Bisa nggak kamu mengkritisi Bible ya, terjemahan Bible seperti kamu sekarang getol itu loh. Ya. Itu aja dari saya, Bang Adit, silakan. Oke, siap. Oke, giliran Bang Ali Dosti mungkin ya, memberi penilaian kepada pakar Al-Quran 8 tahun ini. Silakan Bang Ali. Soalnya Bang Ali juga ini penasaran, ingin berdiskusi dengan Edis katanya. Oke, silakan. Pertama, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syahrul semalam, bahwa saudara Bang Edis di sini pinter, terus apa ya, olah kata-katanya, olah kalimat-kalimatnya itu memang pinter. Jadi kalau untuk orang yang Islam lugu itu ya pasti terdesak, terpojok. Cuma saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Syahrul keduanya, bahwa Pak Edis ini pinter, cuma belum mau menggunakan akal sehatnya yang betul-betul sempurna, seperti itu. Oke, saya akui itu memang pinter. Dan memang berdebat itu nggak harus menggebul, segera langsung ngegas. Justru yang kayak Bang Adis ini, aduh, bisa bahaya ya gitu, Bang Adis. Berarti saya sangat membahayakan ya bagi Muslim, artinya memang sudah ada yang mengakui lah gitu. Ya. Oh iya. Gimana itu Bang Ali Dosti, sangat membahayakan katanya Bang Ali. Biar kamu seneng Bang. Iya gitu aja. Toh menyenangkan hati orang lain kan nggak masalah. Kalau untuk doa Yabes, ini saya juga komentar gimana ya? Kayak nggak ada perubahan. Berjalan di tempat ini sejak pertama ketemu sampai sekarang. Oke, kalau Bang Simasi ini apa pendapatnya tentang Edis, Bang? Bang Simasi. Halo. Ya. Halo. Ya, Bang. Ya, bagaimana pendapatnya dengan pakar Al-Quran kita ini, lulusan pondok gereja ini? Iya. Kalau saya sih melihatnya Bang SDT udah tahu juga sebenarnya jawaban yang akan ditanyakan itu. Cuman dia karena mungkin perasaan dia itu kan di situ dalam diskusi atau debat, jadi dia itu
yang diutamakan itu menyanggah. Padahal dia sendiri udah tahu sebenarnya gitu. Harapan saya kalau dia udah tahu tentang masalahnya itu ya sebaiknya nggak usah diperdebatkan lagi gitu. Toh nanti jawabannya akan muter-muter aja di situ. Gitu, Bang Adit. Oke, siap. Untuk Bang Sipasi saya taruh di backstage dulu Bang ya, gantian ya, soalnya ada yang antri. Oke, ini kita minta pendapat lagi nih. Ini termasuk pemain lama nih, Bang Cinta Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bang Edis. Salam jumpa kembali Bang Edis. Ya. Silakan Bang, langsung penilaiannya nih kepada pakar Al-Quran ini. Saudara Muslimku, mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya simpel aja nih untuk Bang Edis ini. Ya, aja Amsal 21 ayat 6 ini. Bekerjalah sesuai dengan jalan Allah yang ada dalam Alkitab ya. Jadi kalau menurut saya kembali Bang Edis di tahun baru ini ya Bang Edis ya. Kembali preview Bang, apa yang Anda lakukan apa sesuai dengan jalan Tuhanmu? Itu aja. Itu aja Bang Adit. Itu aja Bang Adit. Oke. Enggak rumit-rumit. Yang penting logis masuk akal. Apakah yang Anda lakukan kemarin itu perintah dari Tuhan Anda? Itu, thank you. Lanjut Bang. Oke, siap. Ya, doa ya habis, nggak usah kita kasih bicara lah dia, biar dia jadi pendengar aja lah. Itu silakan ini dijawab Edis, selaku pakar Al-Quran dan pemain lama di dunia debat lintas agama ini. Silakan. Baik, terima. Dari Bang Ali, Al-Pati, dan sekaligus dirangkum dengan Cinta Islam ini. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, jadi memang mau tidak mau ya, ini harus diakui dan secara tidak munafik tadi Bang Ali Dosti tadi mengakui ya bahwa apa yang saya utarakan itu memang sangat membahayakan bagi iman umat Islam. Kenapa Ali Dosti tadi mengatakan demikian? Karena dia jujur sama dengan Pak Sahrul semalam ya. Jujur mengatakan bahwa apa yang saya utarakan itu memang sangat membahayakan. Dan bukan hanya sangat membahayakan, memang sudah ada beberapa muslim begitu yang datang ke channel saya dan ada 2 orang mualaf ya yang nelpon buku saya, dia katakan dia sudah ingin keluar dari Islam karena dia katakan, "Bang, saya itu dengar channel Abang itu udah sekitar 9 bulan, 8 bulan gitu ya. Dan dia sudah mantap ingin keluar dari Islam." Dia mualaf loh. Dia mualaf dan dia ingin keluar lagi dari Islam. Itu 2 orang. Ya. Dan dia minta buku saya, ya, udah saya kasih gratis buku saya dan udah mereka terima ya. Itu gratis sama ongkos kirimnya juga gratis. Nah, biar tidak kita debat kusir nih. Kira-kira saya tawarkan ya. Jadi teman-teman yang pada belum tahu buku saya ya. Ini adalah buku saya ya. Jadi kira-kira kalau saya ambil satu tema dari buku saya ini nih, ya, kira-kira apakah nanti kalian tidak menarik kembali ucapan kalian yang mengatakan bahwa edisi itu kurangnya cuma 1, hanya kurang menggunakan tadi bilang akal atau gimana? Akal atau bagaimana gitu tadi bilang. Nah, coba ya. Kita tes dulu nih, gimana kira-kira kalau misalnya ya saya ambil misalnya satu tema di dalam buku saya ini, kasih contoh apa ya misalnya, karena udah banyak saya bahas ya di buku saya ini ya. Contoh aja misalnya apa ya? Asal-pasal kata Allah. Bukan, gini aja. Gimana kalau kita bahas kejujuran aja Bang? Kejujuran aja lah Bang. Kejujuran? Iya, kejujuran aja lah. Kejujuran aja ngambil tema. Gimana Bang Adit? Semalam udah dibahas itu. Semalam udah dibahas. Maksud saya gini. Kejujuran yang hakiki menurut versi Islam dan Kristen. Gimana Bang Adit? Wah, kalau tema itu yang diangkat, saya rasa Edis pasti akan lari terkencing-kencing itu. Pasti dia akan masuk karung kalau kita semalam udah dibahas itu. Semalam udah dibahas. Maksud saya membahas satu yang belum dibahas. Ini misalnya ini, gimana kalau kita bahas ini nih?
Apa? Ini temanya panas ya, cuman takutnya nanti kalian pada lari dengan tema ini. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada satu hukum yang berbunyi begini. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, itu ada itu di dalam hukum Taurat ya. Yang ke-10 itu dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini teman-teman di buku saya ini Sebentar Bang Edis. Bukankah di saat suamiku pergi marilah kita bercinta? Gimana itu Bang Edis? Ntar Bang Edis ketabok sendiri Bang Edis. Bang Edis ntar ketabok sendiri. Coba ditampilkan dulu, ditampilkan ayatnya biar nggak fitnah. Coba ditampilkan ayatnya dulu. Ayat apa yang ditampilkan? Al-Bible atau apa ini? Menurut Bang Edis yang mau ditampilkan Bible atau ya gini Ali Dosti. Islam ini gimana? Ya begini Ali Dosti. Tadi kan Anda mengatakan bahwa maksudnya gini, dicoba ditertibkan dulu satu-satu gitu, Dit. Gimana? Biar mantap kita diskusinya. Oke. Satu-satu. Siapa yang mau bicara sekarang dari pihak Islam? Bang Edis sama siapa ini? Ya, udah saya. Silakan. Baik sama si Al-Fatih aja ya, sama si Al-Fatih. Oke ya, baik. Jadi begini Al-Fatih, kita mulai diskusi kita ya. Mudah diskusi santun, tidak boleh menghujat ya, cukup bermain dalil saja. Jadi gini, Pak Al-Fatih. Enggak, sedikit saja. Saya tuh ingin bertanya ke ente ya. Saya pernah melihat ente berdiskusi dengan Reski. Nah, ente utang leher tuh sama Reski gitu. Gimana tuh? Ya nanti wah itu agak menyimpang. Gini maksudnya kita bahas buku saja gini. Iya, kamu harus mengomentari dulu bagaimana itu menurut Kang Reski dan sampai hari ini juga kamu utang leher sama Kang Reski belum dibayar itu. Bagaimana tuh? Besok kita ngobrolin dengan si Reski-nya karena kan kamu nggak ngerti masalahnya gitu. Jadi kan nggak ngerti biar semua yang ada di room ini tahu gitu loh bahwa Edis ini pernah hutang leher sama Kang Reski itu aja ya. Dan buat Iwan Pilah yang ada di bawah netizen gitu loh. Ingat loh, Edis punya utang leher sama Kang Reski. Ya silakan. Ayo kita mulai ya. Utang leher dibayar leher, nanti dibayar mau leher. Baik ya, oke baik. Saya bila perlu saya tambahin. Gini aja nih. Jadi teman-teman ya, kan banyak nih teman-temanku Muslim ya, para debaters Muslim, youtuber di Muslim ini yang membuat satu klaim hukum Nabi namanya Musa. Nah, kemudian Taurat itu diturunkan kepada Musa. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa di dalam hukum Taurat itu ada satu hukum yang berbunyi seperti ini. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, kalau memang Muhammad itu adalah adalah nabi yang juga diutus oleh Tuhannya Musa, saya ingin membahas satu tema di dalam buku saya ini di halaman 72 yang saya kasih judul begini. Jangan mengingini istri sesamamu, ya. Nah, teman-teman Muslim nanti tolong menjawab ini ya. Saya akan bacakan sebentar ya, poin-poinnya saja di halaman 72 ini. Ya, saya bacakan sebentar, sabar. Tapi nggak boleh dulu ya, nggak boleh lapor polisi lo nanti ya. Nanti dikit-dikit lapor polisi karena nggak bisa jawab gitu ya. Oke, saya ini kan. Saya bacakan. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dalam Taurat atau hukumnya yang tercatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 itu melarang manusia untuk mengingini istri sesamanya ya. Jadi berdasarkan hukum Taurat itu setiap orang yang menginginkan istri orang lain dianggap melanggar hukum Tuhan. Nah, adalah satu kisah, ini saya bacakan ya tentang Muhammad ya, saya bacakan sama kalian. Adalah satu kisah di mana Muhammad memiliki anak angkat yang bernama Zaid. Ya, kisahnya itu dapat dicari dari sumber-sumber Islam sendiri. Ya, singkat cerita, Zaid ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zainab. Tetapi akhirnya sebentar. Saya potong. Silakan. Yang menikahkan siapa dulu? Kita harus jelas kronologisnya. Yang menikahkan Zaid dengan Zainab itu siapa? Ayo, saya tanya. Ayo. Iya, baik.
Kalau kita belajar, ya, saya jawab no. Sebentar, saya sedikit memberi pencerahan ke Anda ya. Zaid bin Harithah ya. Sebelum turunnya ayat tentang bahwa tentang anak kandung, perbedaan anak kandung dengan anak itu disebut Zaid bin Muhammad karena dia anak angkat gitu. Nah, setelah ada salah satu ayat gitu bahwa kita harus nasab itu benar-benar harus harus disempurnakan. Jadi si Zaid ini dikembalikan nasabnya kepada bapaknya Haritsah. Jadi Zaid bin Haritsah. Jadi Zaid ibnu Haritsah. Jadi dia itu seorang budak yang diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkat ya. Tadi itu adalah ya, silakan. Oke, saya jawab. Jadi yang menikahkan dulu ini siapa yang menikahkan dengan Zainab ini siapa gitu loh. Yang pertama yang untuk ini silakan. Menurut Anda siapa yang menikahkan? Muhammad atau bukan? Jangan bertanya lagi, kamu kan tahu. Berarti kan kamu tahu kronologi ceritanya. Jangan di sinilah. Ente ini enggak makanya saya bacakan dong. Ya, silakan. Belum udah didebatkan. Jangan didebat dong. Belum udah didebat. Jangan didebat. Ya didebat lah karena masalahnya ente ini langsung merujuk langsung kepada pernikahannya. Ente enggak menerangkan. Ya dengerin dulu bacaan dulu saya. Gitu. Jangan dipotong, dengerin dulu bacaan saya belum selesai udah dipotong. Masalahnya gini, kenapa saya potong? Ente itu nggak ngambil maksudnya gini. Kalau kita menurut bilangan ya, 1 2 dengerin dulu makanya didengerin dulu. Ade, kumaha sih? Didengerin dulu atuh. Dengerin dulu. Dari tadi ente nyablak saya dengerin. Kan harusnya harusnya itu kronologisnya dulu diceritakan yang menikahkan siapa Zainab. Saya ceritakan Zainab. Saya ceritakan. Baik. Lu jangan ngomong Sunda lo. Geli gue dengernya tuh enggak? Kisahnya dapat dicari dari sumber-sumber Islam sendiri. Singkat cerita, Zaid akhirnya menikah dengan seorang perempuan bernama Zainab, tetapi akhirnya Zainab, bekas istri Zaid ini kemudian menjadi istri Muhammad ya. Nah, hal itu tercatat di dalam latar belakang dan Al-Ahzab ayat 37 berikut ini. Saya bacakan ya sama teman-teman ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Terjemahan ya, itu terjemahan ya. Dan ya jangan dipotong dulu, Ade. Masa kamu takut banget sih dibacakan ayat Quran? Takut apa? Gue takut sama kamu loh. Demi Allah saya. Makanya jangan dipotong. Jangan dipotong makanya. Repot nih diskusi kayak gini nih. Repot nih diskusi ini dipotong terus gini nih. Jangan dipotong dulu ya. Ya, kamu siapa itu yang feedback? Yang feedback siapa itu? Enggak ada yang ngidupin YouTube di belakang tuh, tolong di-mute dulu yang lain. Saya teruskan ya. Sudah. Ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah menimpahkan nikmat kepadanya dan kepadamu, ya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan, perhatikan ini yang saya tebalin ini. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut, perhatikan nih, takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya dia itu maksudnya istrinya Zaid ya, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, saya bacakan sama Ade nih biar Ade paham hukum Taurat itu dikatakan jangan mengingini istri sesamamu ya. Hukum Taurat itu mengatakan begitu. Apakah Muhammad di sini termasuk melanggar hukum Taurat atau tidak? Kita nggak mau ngambil kesimpulan ya, nanti dilaporin polisi ya. Nah, jadi gini, saya bacakan sama kamu ya. Kalau kita melihat ya sejarah pernikahan Zaid dan Zainab ya. Ini saya bertanya nih, bukankah Muhammad sendiri sebenarnya yang menikahkan mereka? Hal itu dapat kita lihat dalam riwayat ya yang menjelaskan asbabul nuzul
Al-Azhar 36 tadi. Saya bacakan nih asbabul nuzulnya ya. Tolong sabar mendengarkan. Ya, kalau kalian belum tahu asbabul nuzul ini, nanti tanya sama Ustadz boleh ya. Enggak. Ya, Sebentar. Ente ini makanya ya, kalau seandainya kamu baca cerita ya, ketika Anda baca cerita itu jangan diambil prakatanya aja atau jangan diambil kata pendahuluannya aja. Jadi harus jelas runtut gitu dari satu, kedua, ketiga ceritanya gitu. Jadi per apa namanya per kata gitu loh. Jadi jangan langsung dipotong ke 4. Masalahnya di sini. Nah, ketika ada di situ ada pernikahan ya. Di situ ada pernikahan terus ada perceraian. Nah, anak perceraian ini ada sebabnya. Perceraian ini setelah diceraikan baru bisa dikawini. Islam sangat melarang. Jangankan begini, Islam sangat melarang merebut istri orang gitu loh. Istri orang yang masih sah itu adalah istrinya, itu sangat melarang di situ. Nah, kalau seandainya itu sudah menjadi sudah cerai di situ kronologisnya, itu baru bisa dikawini. Nah, nggak ada masalah dikawini karena apa? Satu, Zaid sudah cerai. Kamu tidak menceritakan tentang cerainya dulu. Di situ ada cerita bahwa Zaid itu berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad, ya. Berkeluh kesah dan tentang masalah Zainabnya ini gitu loh. Sebentar, berkeluh kesah. Bukankah yang milihin gini. Kamu bilang berkeluh kesah. Bukankah yang memilihkan istri Zaid itu Muhammad sendiri? Betul hal seperti itu. Bagaimana Muhammad yang milihin istri? Muhammad loh yang milihin istri. Masa sih Muhammad milihin istri tapi milihin istri malah bikin gini. Saya kasih kamu contoh. Kalau kira-kira gini sebentar Ade. Sabar dulu Ade. Sabar dong Ade. Ini bagian saya. Ade, kalau misalnya Muhammad milihin kamu istri. Sebentar. Kalau misalnya Muhammad milihin kamu istri, kamu yakin nggak istri yang dipilihin Muhammad itu bakalan benar? Tidak menjelaskan persoalannya itu. Jangan gitu dong, kamu percaya nggak Muhammad itu? Kamu jangan begitu. Makanya kalau kamu menjelaskan itu harusnya runtut dari awal. Jangan takut dong, Ade, saya kan tanya bagus-bagus nih, Kamu di sini jelas-jelas memotong riwayat Nabi, diambil seenak kok. Nggak memotong, kamu sendiri ngomong bahwa Zainab itu istri pilihannya Muhammad yang diberikan kepada Zaid. Nah, sekarang saya tanya kamu, misal nih, kamu dipilihin istri sama Muhammad, kira-kira menurutmu pilihan Muhammad itu mantap nggak? Muhammad loh yang milihin. Gimana? Misal nih, kalau saya yang milihin istri kamu mungkin bisa salah ya, bisa error. Karena yang milihin Edis. Atau yang milihin misalnya tetanggamu, mungkin bisa error. Tapi kalau yang milihin kamu istri itu Muhammad, kira-kira menurutmu mantep nggak tuh? Pilihan Nabi loh. Nih, begini, saya jelaskan nih. Permasalahannya yang memilih memang Rasulullah sendiri yang memilih. Tapi yang melakukan rumah tangga itu kan Zaid sendiri. Nah, kalau seandainya Zaid tidak bisa disetir terus oleh Nabi Muhammad, tidak boleh cerai. Makanya tidak bilang seperti itu. Karena apa? Yang menjalani kan Zaid. Sekarang saya tanya dulu kamu. Menurutmu istri kalau kira-kira dipilihin istri sama Muhammad, menurutmu mantep nggak itu? Jangan panik bakal jadi istri yang soleha nggak itu menurutmu? Pilihan Nabi loh istrinya. Iya, tapi kan yang menjalani saya. Iya, tidak menjalani itu. Iya, sama aja maksudnya. Kamu percaya nggak kalau pilihan Nabi itu bakalan jadi istri yang bagus? Zaid itu cerai, saya tanya. Kenapa Zaid itu ingin bercerai dengan Zaid? Baik, saya bacakan. Tapi jangan kejang-kejang loh, nanti lapor polisi lagi. Enggak. Baik. Silakan, ayo. Ya, bacakan. Lagi membahas riwayat. Saya ambil dulu kira-kira ya. Saya tengahi dulu begini. Ini sebenarnya yang ditanyakan oleh Edis itu sebenarnya pertanyaan yang terlampau diulang-ulang ya. Jadi begini, yang menjadi perbedaan antara Islam dan Kristen itu ya, kalau di Islam itu dari hadis itu bisa lahir hukum lahir fikih di situ kan hukum gitulah. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Edis ya tentang masalah hadis itu ya. Sebenarnya karena begini. Karena memang agama Edis ini kan sudah kita dapati ya jawabannya kan dari teman-teman yang berapologet ya. Banyak yang mengatakan Kristen itu bukan agama ya kan. Tetapi Kristen itu pengikut Yesus ya. Nah, itulah bedanya sebentar Bang Adit.
sebentar, Bang Adit, saya mau bertanya sama Edis. Ya, Edis, saya mau bertanya ke ente, alasan kenapa Zaid ingin bercerai dengan Zainab itu karena apa? Saya ingin tahu, coba. Ayo. Iya, nanti itu saya Enggak, bacakan. itu adalah satu runtutan cerita. Itu ada di dalam riwayat-riwayat yang tadi kamu baca. Nah, disinilah Itu kamu ya. memotong-motong riwayat. Saya Silakan. baca. Baik, saya baca. Jadi sebelum saya baca, saya kasih tahu Ingat dulu ya, nih. yang berumah tangga di situ Ini bukan kan Rasulullah tapi Zaid ya. dipotong terus. Dipotong terus Silakan. nih tanda-tanda nih. Tanda-tanda nampaknya kejang gitu. Ayo. Jangan Oke. banyak komen. Baik. Ayo. Ya, jadi Begini gini. ya, Dis. Aduh, Sebentar dulu. potong Ini lagi. jawabannya di situ, Potong sebentar dulu. lagi. Enggak, bukan potong. Ini jawab begini ya, Dis ya. Saya lanjut tadi ya. Nah, itu yang membedakan Kristen dengan Islam. Islam itu kan punya hukum fikih kan, punya syariat kan. Nah, dari hadis itu ya, itu lahir 3 hukum, Hedis ya. Saya rasa Edis juga sudah baca hadis itu, dan saya juga sudah baca ya. Jadi tinggal kita terangkan aja kan. Nah, hukum yang pertama keluar di situ tuh hukum tentang adab ya. Bagaimana seorang laki-laki jika bertamu ya ke rumah seorang perempuan yang sudah punya suami ya kan. Di situ jelas ya bagaimana adab bertamu itu diajarkan. Yang pertama ketika Nabi itu mendatangi rumah istrinya Said itu tadi, beliau mengatakan, suaminya di mana? Suaminya katanya lagi keluar gitu kan. Oh iya sudah katanya. Terus yang istrinya bilang, kalau begitu ya udahlah, saya di luar aja katanya. Tetapi disuruh masuk. Beliau menjawab, jangan ya, karena itu suami disuruh nggak masuk ada di rumah. nih. Dengar dulu. Disuruh masuk Ini nih. Ini hukum adabnya dulu ini, bentar dulu. Makanya itulah beda Islam dengan Kristen. Itu melahirkan hukum di situ ya. Jadi nggak boleh masuk gitu kan. Jadi itulah adabnya umat Islam kalau bertamu ke perempuan atau wanita yang sudah bersuami, maka kita tuh nggak boleh masuk kalau suaminya nggak di rumah. Seperti itu satu. Nah, yang kedua, hukum yang dilahirkan itu bahwasanya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung ya. Artinya jika di kemudian hari ada umatnya yang ingin menikahi anak angkatnya, itu boleh dalam Islam gitu loh. Ya. Karena memang nggak ada hubungan darah di situ. Itu ya, hukum yang kedua dilahirkan, boleh menikahi anak angkat. Ya, misalkan Bang Alpati misalkan, beliau ini udah duda gitu kan, istrinya meninggal misalkan. Nah, kebetulan anak angkatnya besar misalkan. Nah, kira-kira bertanya aku, Ustaz, ini saya mau menikah ini. Ini saya punya anak angkat ini, Ustaz, kira-kira. Boleh nggak saya menikah sama dia? Pasti Ustaz akan jawab, pasti rujukannya ke hadis itu kan. Oh boleh, karena memang nggak ada hubungan darah di situ gitu kan. Jadi boleh. Betul. Nah itu hukumnya, 2 hukumnya. Nah yang ketiga, sekaligus tanggung jawab ya. Jika ada seseorang itu pernah menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki ya. Misalkan Bang Alpati ini menikahkan saya dengan anaknya Bang Ali Dosti misalkan. Bang anak Ali Dosti ini perempuan gitu kan. Ditemui lah oleh beliau di orang tua saya sama dengan sama Bang Ali Dosti kan. Ini Ali Dosti, saya jodohkan anak kamu dengan Aditya gitu kan. Bang Ali Dosti ini ragu, bagus enggak orangnya Aditya? Terus Bang Alpati bilang jawab, oh insya Allah bagus orangnya, sudah saya tahu rekam jejaknya kok bagus, orang taat beribadah ya, soleh dan segala macam tuh. Akhirnya setujulah Bang Ali ini kan, akhirnya dinikahkanlah anak Bang Ali itu sama saya kan. Nah di kemudian hari tiba-tiba rumah tangga saya dengan anaknya Bang Ali Dosti ini nggak harmonis gitu kan. Ada ya namanya Salah siapa manusia itu? kan. Kalau nggak harmonis itu salah yang milihin atau salah yang... Itu manusiawi Edi. Ini hukum yang dilahirkan manusiawi. Dan Loh, saya yang rasa milihin semua sebentar dulu. Dan pada faktanya rumah tangga itu nggak usah jauh-jauh lah, di negara kita kan banyak itu yang bermasalah. Gini loh, rumah Dit, tangganya menurutmu kan. pilihan Bentar Muhammad dulu. itu menurutmu mantap nggak? Muhammad loh Dit, yang pilihin Dit. Ini hukum yang dilahirkan. Bentar dulu, hukum adab dengan hukum perkawinan ya kan. Masa sih kamu meragukan pilihan Muhammad, Dit? Bukan begitu, makanya itulah beda kalian dengan kami. Kalian kan nggak punya din kan, nggak punya sistem, bukan agama Kristen kan, makanya Gini loh, Dit. kan begitu. Gini, Dit. Dulu. Misal gini. Wah, kamu udah panjang banget, Dit. Kamu udah panjang banget nih. Padahal tamu diundang loh. Kamu diundang tapi nggak dihargai. Jawabannya sudah selesai, melahirkan 3 hukum. Sekarang kita pindah topik lain.
Sekarang Loh, giliran jangan- Bang Alpati sebentar. Jangan Giliran belum Bang kelar, Alpati belum tanya Belum ke kelar. Edis. Jadi begini, belum bentar. belum Jadi belum jangan kelar, kerja Bang. kau. Bang Aditya, nanti kita tanya balik. belum Nah, kelar. Belum. Gini loh, udah Dit, sebentar kelar dulu, itu Dit. kan saya jawab loh. 3 hukum Waduh, yang Dit, jangan dilahirkan. dipotong dulu. Belum Gini bentar, kelar. Dit. Gini, Dit. Gini Coba bentar ya. selesain dulu. Jadi selesain jadi dulu ada sampai satu terakhir. lagu. Sampai Jangan Sebentar, setengah ada. dulu lah, tanya doang. Oke, dari tadi kalian udah ngomong loh. Saya sendirian, kalian ngomong 5 orang loh. Gini ya saya jelasin. Ada satu lagu ya. Saya lupa lirik lagunya tapi lagunya sedih banget. Inti lagunya tuh gini. Bukankah kalian ayah dan ibuku yang memilih dia menjadi menantumu, tetapi ternyata dia begini dan begitu, ya. Tapi si perempuan ini dia mau nggak mau karena itu pilihan orang tuanya gitu kan. Dia mau ada lagunya itu ya. Saya kurang ini lagunya. Tapi gini, Dit. Menurutmu, Dit, kalau Muhammad yang milihkan mantu, ya, bayangkan nih Muhammad loh, Dit, yang milihkan mantu, Dit. Menurutmu mantap nggak itu kalau Muhammad yang milihin menantu? Yang milihin istri. Nabi Muhammad kalau memang itu adalah pilihan terbaik dari orang tua kita ya, dari orang Yang tua salah. kita ya, Beliau ya nggak ada seorang yang nabi. salah. Bagaimana Iya, mungkin betul. Muhammad Jadi yang begini, milih bentar. gini loh, bagaimana Nah, mungkin masalahnya Muhammad gini, yang milih masalahnya istri gini, buat Zaid masalahnya tapi malah gini. cerai. Ini diskusinya nggak fair ini. Begini, jangan setelan tanduk kata Bang Dewa, tanya doang. Kan udah Baik, kita saya jawab lanjutkan. tuh. Saya lanjutkan. Sebentar dulu. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Giliran kami lagi. Jangan kau modal Dikeroyok bertanya nih saya. doang. Bentar. Dikeroyok saya ini. Ya, bukan keroyok. Kan sudah tadi jawabannya kan melahirkan. Tadi katanya Al-Fatih sendirian. Sebentar. Sekarang Ternyata- gilirannya Bang Alpati, tanya Edis, biar fair dong. Yo, satu lawan berani satu katanya sama kakaknya aku. Bang sang Tapi debater. saya tanya, Berani saya ditanya tanya gitu. apa, Bang? Biar Edis itu kelihatan ilmunya apakah setelan tanduk doang atau dua-duanya siap ditanya dan siap bertanya. Sekarang silakan Ya. Bang Alpati, tanya Edis. Ya, Saya lanjutkan. Dong, biar fair. Ini belum kelar loh. Masalah ini belum kelar. Ini kita bahas Tadi kan udah kelar, Udah kelar. belum. Saya tuh belum kelar kok gimana? Belum kelar ini. Ya, udah kelar. Aldosti aja bantu loh. Ali Dosti itu bantu, dia muslim loh. Udah Belum kelar. Udah 3 Belum dong. melahirkan 3 hukum tadi Bukan. udah kelar. Iya, makanya saya baca dulu riwayatnya. Ya, Dengar udah dulu kelar. ya. Al-Aufi telah menceritakan dari Ibnu Abbas. Gimana Pada yang mulanya, biar diceritakan Rasulullah, dulu. dengar dulu. Diceritakan dulu. Dengarkan dulu dong. Waduh, masa tuan rumah diundang-undang sampai di rumah malah digebukin rame-rame di sini. Ya kan? Saya mau bacakan dulu nih. Saya nggak fitnah ini loh. Saya bacakan riwayatnya ya. Pada Iya, mulanya jangan fitnah. Rasulullah Kalau fitnah, pergi. video ini bisa Iya. di-download jadi barang Iya, bukti. betul sekali. Pada mulanya Rasulullah pergi untuk melamar pelayan laki-lakinya yang bernama Zaid ibnu Haritsah. Ya, maka beliau masuk ke dalam rumah Zainab binti Jahsi, ya, dan beliau langsung melamarnya untuk Zaid. Tetapi Zainab binti Jahsi menjawab, aku tidak mau menikahinya. Rasulullah bersabda, tidak, bahkan kamu harus menikah dengannya. Zainab binti Jahsi berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengatur diriku? Ketika keduanya sedang berbincang-bincang mengenai hal tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, ya, dikatakan begini, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah Apa yang kau menetapkan sesuatu. sampaikan di situ panjang pada poinnya. Dengar dulu, Adit. Dengar dulu, Dit. Ini, kan sudah dijawab tadi Dit, pertanyaan sebentar ini. dulu biar saya teruskan, Dit. Fair Jangan dong. dipotong. Hingga akhirnya Zainab binti Jahsi berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau rela menikahkan aku dengan dia? Rasulullah menjawab, ya. Zainab berkata, kalau demikian, aku tidak akan menentang perintah Rasulullah. Saya rela dinikahkan dengan dia. Apa Ya itu baca masalahnya? nanti. Dengar dulu. Ya Tuhan, dengar dulu, Dit. Ya itu bisa kalian Tuhannya baca. Edis gak nikah gitu. Edis Wih, dengar dulu, Dit. Dengar dulu, ya. Jadi saya tuh bingung apa masalahnya Wah, gitu. dipotong Masalahnya di mana? Ya makanya kelar dulu, nanti ketemu masalahnya tuh nanti, dengerin dulu, ya. Karena kalau kalian yang baca, kalian nggak akan nemuin apa-apa. Karena kan kalian bacanya cuma baca teks Arab doang. Makanya nggak ketemu apa-apa. Ya. Saya bacakan. Ya, Sebentar biarin dia nyerocos dulu, biarin. Terlepas dari apakah Muhammad sendiri yang memerintahkan Zainab dan Zaid,
ya, yang menikahkan Zainab dan Zaid. Intinya ada riwayat yang menyatakan demikian dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa akhirnya mereka bercerai. Ya. Nah, yang saya tanyakan begini. Perhatikan kata-kata ini. Tahanlah terus istrimu. Ini Al-Ahzab ayat 36 ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakannya. Oke, Dan sudah. Kita sudah dapat. Jadi begini. Oh, nggak boleh presentasi ya. Jadi begini ya. Makanya takut ada yang murtad kayaknya. Sebentar dulu, bukan. Begini loh, sebenarnya saudara, pertanyaan kamu tuh pertanyaan receh loh sebenarnya. Sudah sering kita jawab. Ya, jadi makanya dalam Islam itu ada hadis yang mengatakan ya, Islam itu membenci perceraian gitu loh ya. Islam itu tidak pernah menganjurkan seseorang untuk bercerai, tapi perceraian itu dibenci dalam Islam. Nah, jika rumah tangga itu tidak ada keharmonisan ya, terus buat apa dipertahankan? Sementara orang menikah di dunia itu kan ibarat surga dunia gitu kan, hubungan suami istri kalau bisa harmonis kan. Nah, kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak harmonis, ngapain pula dipertahankan? Itu bukan surga lagi. Pertanyaan saya gini. Menurutmu dalang perceraian Zainab dan Zaid siapa, Dit? Sebentar, kan sudah saya jawab tadi, itu melahirkan hukum tadi, 3 hukum yang dilahirkan di situ, karena itu bedanya agama saya dengan agama Edis. Bukan, pertanyaan saya menurut siapa yang menyebabkan Zainab dan Zaid bercerai? Bentar dulu, karena menurut apologet Kristen itu, agama Kristen itu bukan agama katanya. Bentar dulu. Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen itu pengikut Yesus katanya kan. Nah, sebentar Bang Adit. Bedanya. Sebentar dulu Bang, enggak apa-apa, jangan dulu. Bentar ya. Jadi Edis kan sudah bertanya panjang lebar tadi ya kan. Biar Edis itu enggak dikatain oleh Bang Dewa setelan tanduk tanya doang. Kan tema saya nih sini Edis tunjukkan ilmumu atau pengetahuanmu gitu kan. Artinya apa? Edis di sini siap bertanya. Ya, kalau setelan tanduknya saya sudah percaya Edis itu jago bertanya. Nah, pertanyaan saya, apakah Edis itu siap ditanya gitu loh? Kan Edis sudah bertanya satu tadi. Sekarang giliran Edis yang ditanya. Nah, kalau Edis tapi masalahnya ini belum kelar. Tidak siap ditanya, berarti ilmu Edis ini bukunya nggak laku gitu loh. Habis ini kalian bertanya, ini kan belum kelar. Iya, nanti kesimpulannya, apakah Muhammad itu melanggar hukum Taurat yang dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Nah, nanti kalian jawab gitu loh kan. Mudah-mudahan kan tidak gitu loh kan gitu. Betul nggak? Nah, makanya kita kelarkan dulu. Udah dicerai. Ya, kita kelarkan dulu gitu loh. Oke. Sebentar. Oke. Menurutmu turunnya ayat ini sudah bercerai atau belum? Turunnya Al-Ahzab 36 ini udah cerai atau belum? Sekarang udah begini, cerai atau belum itu? Itu belum cerai loh, karena ada kata-kata tahanlah istrimu, itu belum cerai. Tahanlah istrimu. Itu menjadi indikasi bahwa itu belum cerai. Bentar dulu. Berarti benar kata Bang Dewa itu Edis itu setelan tando, tanya doang bisanya gitu. Artinya saya di sini dikatakan tahanlah terus istrimu loh. Berarti belum cerai ini, Dit. Waktu ayat ini turun tuh belum cerai. Tahanlah terus istrimu. Istri siapa? Coba. Saya tanya itu istri siapa? Ya istrinya Zaid lah. Nah, yang menyebut tahanlah istrimu itu siapa? Muhammad kepada Zaid. Nah, itu kan untuk mempertahankan rumah tangganya, betul nggak? Apa poinnya di situ? Berarti masih suami istri kan? Ya. No, terus tetapi dijawab ternyata Muhammad menyembunyikan sesuatu. Dikatakan di sini, engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Loh, aduh. Yang sangat Mbak, harus dikeroyok nih. Edis kan sudah bertanya panjang lebar, gilirannya Edis dong yang ditanya. Oke, saya tanya ya. Kalau Bang Al-Fatih mau bertanya saya, jangan tanya Edis. Kayaknya belum kelar ini, aduh. Saya mau bertanya nih, Edis mau bertanya. Bukan, ini belum kelar loh. Ini belum kelar loh. Poinmu sudah terjawab semua tentang masalah hukum. Poinnya di mana? Makanya saya bacakan sebentar dong. Kasih kesempatan. Baru saya baca dikit langsung dikeroyok. Nanti saya panggil Bang Dewa, nanti mau pisang loh Bang Dewanya nanti. Jangan. Jadi gini loh. Maksud saya gini deh, Ade. Gini, oke.
Tadi katanya Ade lawan saya. Terus langsung datang banyak sekali nih. Saya sekarang bertanya karena poinmu sudah terjawab semua masalah. Tanya bang, tanya bang. Oh, yang saya tanyakan apa deh? Yang saya tanyakan apa deh? Coba. Gitu sekarang. Yang saya tanyakan apa? Belum ada. Saya belum bertanya. Saya baru bacaan riwayat. Saya baru membacakan riwayat. Belum bertanya. Saya mau bertanya ke ente. Di sini ente ketahuan ketakutan kamu kalau ditanya. Bukan orang saya yang masih mengemukakan argumen, mengemukakan tesis kok malah saya ditanya. Kamu kalau seandainya kamu ditanya, saya tanya Maksud ente. saya gini loh. Sebenarnya gini deh, Ade. Sebenarnya gini. Orang Kristen tuh nggak pernah, orang Kristen tuh nggak pernah ngurusin hal-hal kayak begituan. Mau Muhammad nikah berapa kali nggak ngurusin orang Kristen. Ya. Cuman maksud saya gini loh, deh. Hanya saja kalian itu sering mengatakan di mimbar-mimbar atau di media sosial bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang sama yang ada di dalam Taurat dan Injil. Itu masalahnya di situ. Bukan. Karena begini. Jadi maksudnya gini. Maksudnya gini loh, deh. Bagaimana mungkin kalian dapat mengklaim bahwa Tuhan yang ada di dalam Taurat sama dengan Tuhan yang ada di dalam Injil. Kenapa Zahid sama Jaina bercerai? Saya tanya itu, Edis, jawab, Dis. Kenapa Jaina sama Zahid bercerai? Kenapa begitu? Pertanyaan begini, pertanyaan yang benar itu. Nggak usah ngelangil, gitu aja. Dia baca riwayatnya. Jangan. Gini pertanyaannya. Sebentar, Dit, saya bentar, Dit, bentar. Ini yang sering udah diem kamu. Jadi yang sering dinarasikan ya bahwa Rasulullah ada hasrat gitu ya, kenapa ada apa yang terhasrat dia. Ini sering dinarasikan bahwa Rasulullah itu berhasrat kepada si Zainab binti Jahsy. Ini keliru. Makanya kita kalau untuk memahami jangan pendapat pribadi, kita harus merujuk kepada tafsir. Jadi hasrat apa yang terpikir di dalam Rasulullah itu bukan dia keinginan untuk hama Zainab. Ya. Makanya dia merujuk tafsir. Rasulullah itu merasa bersalah. Kenapa? Karena yang menjodohkan Zaid dengan Zainab itu Rasulullah. Rasulullah yang menikahkan. Menurutmu pilihan Muhammad itu mantap? Jadi ketika mereka tidak terjadi kecocokan, ya artinya gini. Rasulullah kenapa dia menikahkan MD, saya tanya dulu MD, menurutmu pilihannya Muhammad itu mantap nggak? Dengarkan itu, kamu diam aja dulu. Rasulullah merasa bersalah. Kamu itu mengong, Dis. Saya belum selesai. Di mana Muhammad jadi gini, merasa bersalahnya ya, di mana? Masa ya, ngarang doang? Nggak boleh ngarang. Di mana Muhammad merasa bersalahnya di mana? Udah, ini dia yang saya pernah dengar di dialog yang Muslim tentang ya tahrim 1. Diam kamu, diam. Tahrim 1. Orang Islam itu mau jawab. Dengar dulu. Jadi inilah kan. Jadi saya nggak selesai kan menjelaskan tadi kan. Tengoklah. Jadi tentang saya tadi ya. Tapi sebelum itu saya mau nyampaikan lah ini karakter si Edis ya. Saya pernah tonton dia sama orang Islam. Orang Islam tuh mau menjawab sesuai yang ditanyanya. Yang mau dijawabnya itu kan ayat itu tentang bagaimana Rasulullah mengharamkan dirinya itu untuk berhubungan dengan seorang budak itu at-tahrim. Tapi ini kita bukan tentang budak ini, jangan lari-lari katanya. Jadi yang mau dijawab pun itu dibelok, yang mau dijawab jawaban itu sesungguhnya itu. Jadi di sini sebenarnya nggak pernah mau mendengarkan jawaban sesungguhnya. Nah, contoh ini saya jawab nih ya. Jadi Rasulullah ketika dia Zaid ini kan seorang hamba saya. Sementara si Zainab ini adalah seorang dari bangsawan. Aku di backstreet, saya di backstreet. Ya. Asar. Jadi dia masih sepupu. Apa maksud Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah yang dia seorang hamba saya? Rasulullah ingin menunjukkan bahwa tiada yang lebih mulia orang Quraisy Bani Hashim dengan orang Ghairu yang selain Bani Hashim. Tidak lebih mulia orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu. Jadi sehingga Rasulullah ingin supaya tidak ada orang lebih tinggi secara bangsawannya. Makanya dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika berjalan ya
si Zainab yang dia memang seorang dari Hashim dan dari bangsa yang lebih tinggi, bahkan dia masih sepupu Rasulullah, ya, jadi dia menganggap dia seolah nggak menghormati suaminya, ya. Makanya ini di dalam kita belajar fikih, kitab Sirajul Wahaj, memang salah satu nasihat untuk di dalam pernikahan, bagaimana seorang suami dengan istri itu dia sekufu. Artinya sekufu itu bukan untuk bahwa oh yang kaya sama kaya, bukan. Artinya ya itu untuk kebaikan, ya. Nah, sehingga si Zainab ini dia selalu sepele dia kepada si Zaid. Zaid ini sering mengeluh kepada Rasulullah, dia sampaikan pada Rasulullah tentang keluhan dia, apa yang dia alami. Dia mau menceraikan tapi Rasulullah menahan. Makanya di situ pilihan Muhammad itu menurutmu bagus nggak? Dengar dulu kau, belum selesai. Dengar. Lo nggak, jangan panjang. Pilihan Muhammad menurutmu bagus nggak? Dengar dulu. Kalau mereka yang jelaskan nggak boleh dipotong nih. Makanya kamu dijawab. Ini kan pertanyaan kau soalnya. Ya, ini kamu ya belum selesai ini. Jadi di situ kan dengan dan tatkala Kodo itu artinya fil madhi, dia udah selesai, ya, artinya udah terjadi perceraian tuh. Kodo Zaidum minha, ya, terjadi perceraian antara Zaid minha, wa taran zawwajnakaha. Rasulullah SAW Allah memerintahkan zawwajnakaha, nikahilah Zainab itu. Rasulullah nggak mau menikahi Zainab, tapi Allah yang memutuskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat Zainab ini adalah Allah yang nikahin. Bekas, dengar dulu, bekas dari kamu jadi Allah yang memerintahkan untuk zawwajnaka, nikahilah dia. Kenapa sampai Allah memerintahkan? Karena Rasulullah dia nggak mau menikahi. Kenapa? Karena Zainab ini kan bekas istri anak angkatnya. Gimana jadi caranya Allah nikahin Zainab dengan Muhammad? Bentar dulu, kau jangan potong dulu Edis. Anjing, kau buat emosi aja kau nih. Jadi Rasulullah dia merasa berat. Kenapa? Karena ini seperti tabu menikahi. Tetapi ada maksud di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menghapus apa yang masyarakat orang Quraisy bahwa anak angkat itu seolah anak kandung. Padahal anak angkat itu orang lain yang tidak ada hubungannya dan tidak mewarisi dan sebagainya. Jadi dia itu memang orang lain. Jadi padahal yang saya tanya bukan itu. Anak angkat itu bukan. Dengar dulu kamu. Kalau kamu pun nggak mau jawab, saya mau menceritakan tentang ayat ini. Jadi anak angkat itu dia orang lain sehingga ya itu tidak berlaku seperti keyakinan orang-orang Quraisy pada saat itu bahwa anak angkat itu berposisi anak kandung yang dia mewarisi. Ya, jadi dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini bahwa itu menghapus ya bahwa yang namanya anak angkat dia orang lain, dia tidak mewarisi, dia seolah orang lain. Ya makanya dia tidak tidak ada hukum waris padanya. Dan dia bekas istrinya bahkan bisa dinikahi karena dia memang orang lain dia. Jadi istrinya itu adalah menurutmu orang lain. Waktu Muhammad milihin Zaid istri, menurutmu pilihan Muhammad tuh mantap nggak? Kalau kamu nih dipilihin, kalau kamu dipilih, ini dijodohkan. Ini bukan pilihan. Dari tadi dia udah ngomong panjang lebar. Enggak, dari tadi dia ngomong panjang lebar, giliran saya ngomong ini langsung dipotong. Diam dulu Edis, ini lagi dijawab. Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu? Enggak sekarang. Kalau gini loh. Enggak, kalau Muhammad yang milihin kamu istri. Kamu ngerti arti pilihan? Dulu. Pilihan kalau apa? Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu mantap enggak itu? Kamu masih ragukan enggak kalau Muhammad yang milihin kamu istri? Meragukan enggak kamu? Bagi ini itu nggak ada masalah. Enggak, saya tanya dulu simple. Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu mantap enggak? Enggak, meragukan lagi enggak kamu istri pilihan Muhammad itu? Makanya itu beda Kristen ini. Ya mantap. Banyak melahirkan. Oke. Menurutmu Zaid dipilihin enggak istrinya sama Muhammad? Dipilihin enggak istrinya sama Muhammad? Zaid itu. Dijodohin bukan dipilihin. Dijodohkan. Ya, siapa yang milih Zainab sebagai istrinya Zaid? Rasulullah. Oke. Berarti pilihan Muhammad kan?
pilihannya mantap. Mantap lah Oke, pilihan mantap. Zaid itu, Oke, dia oke, mendapatkan oke, Zainab binti mantap, Jahsy. mantap. Oke, mantap. Pertanyaan, kenapa Mantap. bercerai kalau mantap? Kenapa bercerai kalau mantap? Nah, begini Kalau hikmahnya sudah sebentar bercerai dulu. itu gini, dengar. Kalau sudah bercerai itu yang sudah menjalani karakternya orang itulah antara Zaid dengan Zainab itu. Tetapi Iya, dia menurut pilihkan itu kan mantap. Oke, siapa Tetapi yang ternyata setelah berjalan, setelah berjalan bahwa terjadi perbedaan di antara karakter orang ini ya, sehingga tidak terjadi kecocokan. Tapi kalau pilihan bukannya Zaid, pilihannya mantap Muhammad. lah dia Bukannya itu dipilihkan pilihan Zainab. Muhammad. Bukannya pilihannya Muhammad itu. Iya, kan mantap kan? Memang mantap lah. Mantap cerai, Tetapi cerai kalau mantap masalah berarti. kecocokan bukan masalah cerai mantap atau nggak mantap. Memaknainya begini ya, Dis. Saya tambah sedikit dulu ya. Nah, ketika seseorang itu dijodohkan atau dipilih setelah menikah ya, terlepas dia tadi harmonis atau tidak, itu kan diserahkan kepada keluarga masing-masing kan. Nah, ketika mereka keluarganya tidak harmonis dan akhirnya memutuskan perceraian, nah di situ juga melahirkan hukum dalam Islam ya. Artinya apa? Ketika rumah tapi itu tangga pilihannya Muhammad loh, bentar dulu. Ketika rumah tangga itu udah nggak kalau harmonis, saya ngomong dipotong terus nih. Kalau dipertahankan itu nanti bagaikan neraka gitu loh kan, daripada kan Muhammad yang milihin, Dit. Masa Muhammad yang milihin kok kayak neraka sih? Nabi Muhammad kan bukan Allah ya. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, dia Nabi Allah, dia bukan Allah. Dia bukan Allah yang bisa menentukan karakter orang. Bukan Berarti dia yang mengatur karakter mantepan. Oke, saya tanya sama mantepan pilihannya Zaid sendiri atau mantepan pilihannya Muhammad? Ya begini, bukan masalahnya begitu, tapi nanti ketika di masa umat yang akan datang, seperti sekarang ini lah contohnya kan, kira-kira boleh nggak si Ustadz ini menjodohkan, misalkan ya, ini saya punya anak ini ya, anak saya ini perempuan ya, umurnya ini sudah mau masuk 40 gitu, masih perawan tua, nggak laku-laku gitu kan. Saya bilang sama Ustadz MD Nasution, Ustadz tolong carikan jodoh buat anak saya Ustadz, ya kasihan ini udah kelamaan jadi perawan tua gitu kan. Akhirnya dicarilah oleh beliau gitu kan. Oh ada Dit, saya punya nih laki-laki ya, kebetulan umurnya ya selisih 2 tahun ya, lebih tua lakinya gitu kan. Nanti saya tanya orangnya ya, orangnya mau. Ya udah dinikahkan. Oke. Ya lumayan Baik, kan keluarga saya ditolong. Baik, Nah, sekarang saya tanya. Baik. Jadi sekarang saya tanya. Waktu pelajarannya kata-kata di situ. ini, ini Ustadz MD Nasution. Waktu kata-kata ini, tahanlah terus istrimu padahal menyembunyikan. Tahu tai kau tuh. Tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu padahal engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba jelaskan ini, teman. Yang menyembunyikan di dalam hati itu tadi yang saya jelaskan. Ini disalahartikan orang-orang hotel, menyembunyikan dalam hati bahwa Rasulullah punya hasrat sama Zainab. Yang disembunyikan di dalam hatinya. Gak ada yang ngomong gitu. Di sini kan dikatakan. Nah itu berarti oke. Kalau nggak kamu ngomong gitu, biar saya jelasin. Perhatikan ini. Yang menyembunyikan dalam hatinya itu tahanlah karena terus rasa bersalahnya dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakannya. Saya tanya, kenapa Muhammad menyembunyikan apa yang hendak Allah nyatakan? Tahu nggak kamu yang disembunyikan di dalam hati Rasulullah itu tahu nggak? Tadi kan sudah saya jelasin. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu? Ya tadi udah dijelasin, itu ada di tafsir. Kamu tinggal buka aja tafsir penjelasan itu ya. Jadi nggak usah. Sekarang kenapa disuruh tahanlah terus istrimu? Karena apa? Ada masalah apa? Rasulullah menasihati Zaid supaya kamu sabar. Ternyata memang sudah tidak ada kecocokan, ya. Dengan istri Muhammad itu tidak bisa disatukan. Ya, jadi begini maknanya. Beda pendapat nih, beda pendapat nih. Aditya sama MD Nasution beda pendapat. Kau diam dulu. Bukan jadi beda pendapat. Saling melengkapi. Artinya begini ya, Des ya. Ketika ada rumah tangga itu sudah nggak harmonis ya. Jadi Islam itu tidak serta-merta udah kalian cerai, enggak. Islam itu tetap menasehati dulu kedua belah pihak. Kalau memang bisa rujuk atau rukun kembali, ya usahakan. Oke, saya tanya. Dulu, gitu waktu Muhammad, dengar dulu, Dit. Waktu Muhammad, Dit. Dit, tadi kalian berdua udah panjang lebar. Bertanya aja kerjamu. Udah. Kalian berdua udah panjang lebar. Kalian panjang lebar. Dengar. Sekarang kami nanya. Waktu Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu. Menurut kalian, saya bertanya. Udah dijawab. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu,
Itu dijawab. statement munafik atau enggak? Enggak, saya tanya itu statement munafik atau enggak? Udah dijawab. Enggak pertanyaan lagi loh. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu. Ayo kita tanya. Ayo, Edis ini setelah tanya doang. Oke, sekarang saya mau nanya kamu. Loh, pertanyaannya begini. Belum kelar. Dari tadi kalian yang ngomong kok. Dari tadi kalian yang ngomong. Tanya dulu, tanya Edis dulu, tanya dulu. Sekarang kamu kan udah dijawab. Mau kamu terima atau enggak, memang itu lah jawabannya. Nasution, ada gitu. Mau jawaban apa terserah. Dikeroyok Tapi 5 udah kamu orang jawab. nih Sekarang saya nanya. Dikeroyok 5 orang nih. Kamu ditanya. Edis itu, tanya doang. Enggak, sekarang kamu ditanya siap enggak? Kamu cuman bisanya nanya doang. Jadi gini ya. Di dalam hukum Taurat ada larangan mengenai jangan mengingini istri sesamamu. Bidis, neraka jahanam tempat kau tuh Redis. Kau aja mengetahui agama kau tuh salah. Kamu gak bisa ditanya. Agama kau tuh sampah tuh. Makanya kamu gak bisa ditanya. Tahanlah. Sebentar dulu, saya tanya dulu Edis. Saya mau tanya ini satu. Perkataan, perkataan tahanlah terus istrimu giliran ini ditanya lagi. Terjadi ketika Zainab masih menjadi istri Zaid. Tanya doang. Mau? Tanya atau doang. tidak? Sebentar, sekarang giliran Edis ditanya. Kan saya pernah dengar itu Edis di channel kamu, kamu mengatakan bahwasanya Bible itu bukan kitab suci katanya. Sebentar dulu. Coba Sebentar dulu, giliran saya bayangkan bertanya ini, dong. Bentar, kenapa Muhammad kenapa Muhammad ngomong tahan terus istrimu malah ditegur sama Allah? Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Edis itu denger dulu setelan tandu, tanya doang ya. Hanya mampu bertanya, nggak siap ditanya. Itu Edis ya. Jadi udah diundang-undang ke tamu, ternyata sampai di sini nggak dihargai tamunya, malah digebukin lagi tamu. Masa tamunya malah digebukin, tapi walaupun yang gebukin orang 5, tetap aja 5-5-nya mental. Pret. Ayo kita tanya dulu sekarang. Yang ngejamin sih, Dit. Kalau Muhammad ngomong tahanlah terus istrimu, kenapa kok malah ditegur Allah, Dit? Oh, udah dijawab tadi kok panjang lebar. Iya, Muhammad kan ngomong tahanlah terus istrimu, kenapa kok malah ditegur sama Allah? Udah dijawab tadi. Menurutmu bagus nggak itu perkataan Muhammad itu tahanlah terus istrimu? Baik nggak itu? Bagus nggak itu? Iya, artinya ada usaha itu kalau bisa. Iya, kenapa kok malah ditegur sama Allah? Kenapa kok malah ditegur sama Allah gara-gara itu? Udah dijawab tadi. Jawab silahkan. Sekarang saya ulangi. Sekarang kita tanya kamu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak nyatakan. Iya, udah dijawab. Kan udah dijawab kepada manusia. Apa jawabannya? Udah dijawab. Kenapa Allah malah menegur Muhammad ketika Muhammad menyuruh ada loh jawabannya belum ada. Udah dijawab panjang lebar tadi. Karena Allah maha teliti terhadap hati seseorang. Jadi Allah pengen menikahkan. Oke. Jadi Allah pengennya Zainab sama Muhammad. Sebentar dulu, jangan. Gak ditanya lagi. Enggak, jadi Allah pengennya Zainab sama Muhammad. Udah dijawab tadi. Tahu isi hati seseorang itu bukankah istri dengar dulu. Bukankah Muhammad istrinya udah banyak? Udah dijawab tadi, Edis. Ada istrinya Zaid berapa? Istrinya Zaid berapa? Istrinya Zaid cuma satu. Bentar dulu. Istrinya Zaid itu cuma satu loh. Bagaimana mungkin Allah hendak menambahi istrinya? Edis kan ditanya enggak? Zainab itu ada 2 istrinya, ya. Nah, dia istrinya 2. Siapa istri pertamanya? Siapa istri pertamanya? Ya, itulah ibunya si Usama bin Zaid. Makanya itu Usama makanya bin Zaid itu ibunya bukan si bagaimana mungkin Allah ingin menambahi istri Muhammad. Istri Muhammad udah banyak. Sekarang saya nanya aja, kamu bisa ditanya enggak? Kalau nanya jangan dilaporin polisi loh. Nanti kan cuma nanya doang. Masa nanya doang dilaporin polisi? Iya, kita tanya. Kamu lebih sampah tuh nggak ditanya nggak bisa. Ya, kamu cuma bisa nanya doang. Sedangkan dalam hukum Taurat itu dikatakan jangan ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi dan ya kita tanya Edis sekarang. Edis, silakan Bang Ustadz MD Nasution bertanya kepada Edis, giliran ditanya, silakan. Padahal di situ dikatakan loh jangan mengingini istri sesama. Udah, sebentar dulu, giliran ditanya lagi kok. Silakan Ustadz. Giliran lu yang ditanya. Silakan Pak Ante. Dikeroyok terus. Silakan Oke, saya tanya ya. Ya, silakan. Ya. Nah, si Edis kan pernah masukkan orang Arab ya kan. Sebenarnya saya mau masuk tuh yang pas ada si
Husin itu ya, dia bilang katanya orang Islam ini nggak ada yang bisa bahasa Arab. Saya gampang aja, saya mau tanyakan sama si Husin, tapi sekarang pertanyaan yang mungkin si Edi sudah sering kali mendengar ya. Sekarang saya tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Itu aja saya tanya sama kamu. Siapa Tuhanmu, Edis? Yesus dong. Yesus Tuhanmu ya? Iya. Betul, Yesus? Iya. Jadi si Maria itu mengandung Tuhan ya. Jadi mengandung Tuhan kamu tuh ya. Jadi 9 bulan itu di perut si Maria, Tuhanmu itu. Jadi gini aja. Kalau kamu ingin membahas tema itu, jawab aja. Kalau kamu ingin membahas tema itu, ayo kita head to head bicara nih ya. Saya bagi dulu videonya. Gak usah ke tema-tema. Ya. Enggak, kamu bisa jawab. Gini aja, MD. Saya tantang kamu bahas. Oke. Selama 9 bulan. Saya tantang kamu bahas itu. Saya tantang kamu bahas itu, ya. Di channel di sini boleh, di channel saya boleh gimana? Di sini aja. Gak usah di sini aja. Siap nggak kamu? Nanti dikeroyok lagi. Gak usah banyak cerita. Diam semuanya diam. Ayo sama kamu aja berdua. Enggak, ya udah kamu sama. Saya suruh diam semuanya. Saya sama kamu aja berdua. Saya siap diam aja pertanyaan saya. Keroyokan terus, pertanyaannya belum kelar, Pak, keroyokan. Pertanyaan kamu belum jawab. Coba kamu jawab aja. Oke, penutupnya. Zainab, penutupnya MD. Ya, mengandung Tuhan selama 9 bulan di dalam perutnya. Penutupnya gampang, MD. Penutupnya gampang. Gimana caranya Allah nikahin Muhammad sama Zainab? Aduh, kamu belum jawab saya. Ya, gimana caranya? Allah menikahkan Zainab dengan Muhammad itu caranya gimana coba? Jadi nanya lagi kamu. Jadi nanya lagi kamu belum jawab dan nanya lagi. Belum kelar loh. Terus kalau kamu belum jawab saya, oke. Saya jawab. Istrinya Muhammad sudah banyak belum waktu Zainab mau jadi istrinya? Udah banyak. Kenapa Allah pengen nambahin? Udah. Ini ayo Ustaz manusia sampai ini kenapa lah kau terima di channelmu lo masa bertanya masa nanti dilapor udah dijawab tadi jadi ada ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi dan percayalah kalaupun Anda tidak memberi ya giliran ditanya lagi Edis sekarang jangan muter-muter sana belum dijawab ya itu belum dijawab kamu belum jawab saya. Coba kalau keroyokan terus mengandung di perutnya itu selama 9 bulan Tuhannya itu di kandungnya. Oke lah kalau keroyokan terus sama kamu berdua kok. Siapa yang keroyokan? Kamu sok playing victim kamu. Masa dikeroyokan. Ini sedang berdua keroyokan terus teman-teman. Siapa yang ngeroyok? Begini kita sapa satu gol aja yang bertanya ini. Keroyokan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya, Ustadz Nasution, Bang Al-Fatih, dan Edis ya. Ini aku berusaha untuk adil ya. Ini input Aditya. Kalau judulnya itu Tuha, memang betul. Yang lain itu jangan dibiarkan ikut campur. Kecuali seperti yang biasa formatnya. 3 Nasrani, 3 Kristen, 3 Islam gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngarang-ngarang gue dikeroyok, gue dizolimi dan sebagainya. Kita semua udah tahu. Pertanyaannya dari zaman sebelum Adam itu aja tuh si monyet satu, ya kan? Dan kalau kita jelaskan apapun jawabannya, dia tidak akan mau terima gitu loh. Jadi sengaja memancing-mancing, menimbulkan kemarahan. Nah ini siapapun tidak tahan ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dihujat ya. Walaupun dia tidak dengan kata-kata kasar, cuma pertanyaannya pertanyaan monyet semua. Jadi yang pertama ya, itu ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak disembunyikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau karangan Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad malu menceritakan itu, memasukkan di dalam Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu firman Allah, maka ditampilkan di dalam Al-Quran. Umat Islam nggak seperti si monyet ini yang tidak percaya lagi kepada Bible-nya. Dia tidak beriman loh kepada Bible-nya. Jadi buat apa kita mencari perbandingannya? Dia sendiri bilang waktu
debat sama Edi Prayitno, Ustadz Edi bilang begitu. Dia tidak mengimani lagi Bible, banyak kontradiksi, banyak ayat-ayat palsu, sisipan dan sebagainya. Jadi buat apa? Islam itu lengkap, hukum-hukum pernikahan lengkap. Kita jabarkan. Allah mau menurunkan hukum bahwa tidak diharamkan menikahi mantan, ya, ingat, mantan istri dari anak angkat. Zaman dulu anak angkat bernazab kepada ayah angkatnya. Makanya Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian turun aturan Allah melarang bernazabkan ayah angkat, harus ayah kandung. Itu yang pertama hukumnya. Yang kedua, saat itu orang dibolehkan, diharamkan menikahi mantan istri anak angkat. Tetapi Allah mau membuat peraturan. Makanya Nabi Muhammad ditegur, kamu takut sama saya, sama Allah, atau takut sama manusia pada komunitas di sekelilingmu. Itu teguran dari Allah. Ya, jadi betapa tinggi perjalanannya. Kalau diarahkan hanya tukang kawin, oh ini sudah penghujatan. Berhati-hati Aditya sebagai hostnya, sikat habis Siapa yang ini yang tukang kawin, begini. Pak? Bentar dulu. Diam dulu. Ya, jadi disikat habis ini, monyet semacam ini disikat habis. Sebab karena kalau tidak dia akan makin leluasa menguasai panggung, ya. Jadi mohon maaf Aditya, gue cuma ngasih input. Kalau memang temanya hatuha, layani hatuha. Kemudian kita tahu kok pertanyaannya itu aja. Tapi benar di bawah itu teriak-teriak loh orang, tanya balik. Karena siapapun, apalagi debater tahu bahwa si monyet ini bisanya cuma bertanya, begitu ditanya balik dia terus bertanya. Jadi sampai kapanpun bertanya. Dan ini pun juga dia harus kita ingatkan umat Islam tadi. Ustadz Nasution, Bang Fatih menjelaskan segala sesuatu itu bukan dari pemikirannya loh. Tidak melangkahi para mufassir kita, ahli-ahli tafsir Al-Quran, ahli-ahli hadis, ahli-ahli sejarah Islam. Kita tidak boleh berasumsi. Membayangkan kalau Ustadz Nasution, Bang Fatih dan rekan-rekan yang lain termasuk Bang Aditya menjawab berdasarkan standar keislaman, kemudian tidak diterima, lalu buat apa monyet semacam ini diberikan panggung gitu loh. Oke, mohon maaf kepanjangan, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Bang Aditya, Ustadz Nasution, Bang Fatih dan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum Ustadz Tunggul. Oke, waalaikumsalam. Oke, saya tanggapi dulu ya dari Ustadz Tunggul begini ya. Terima kasih Ustadz Tunggul ya, masukannya sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya begini, sebelum saya buat thumbnail ini kan sudah saya kirim Waalaikumsalam. WA ke Edis, kan? Ya, sebelum saya buat thumbnail ini kan sudah saya kirim WA ke Edis. Ya, dengan tema yang seperti ini kan, formatnya H2H gitu kan. Tetapi dia jawab temanya apa ya? Ya terserah mau kamu apa gitu kan. Akhirnya oke lah kita lab. Begitu saya lab, dia nggak masuk gitu kan. Nah, nggak masuk. Ya udah saya bagi link kan, naiklah Bang Ali Dosti, naik teman-teman yang lain tadi kan. Termasuk Nopeceng juga ikut naik, tadi Bang Alpati naik gitu kan. Nah, ketika kita lagi berlima di atas, tiba-tiba dia masuk di situ. Ya, masuk langsung dia itu minta pendapat. Bagaimana pendapat Anda tentang saya? Kita berpendapat lah masing-masing kan. Nah, kalau menurut pendapat saya tadi jelas ya bahwasanya untuk menjadi tenar di YouTube ini tidak harus berilmu ya. Cukup jadi badut seperti Edi saja udah bisa tenar gitu. Dan terbukti Edi berhasil ya. Cukup mengaku menjadi pakar Al-Quran yang walaupun nggak bisa ngaji, nyatanya pure dia naik gitu loh. Ya. Cukup jadi badut aja udah terkenal orang macam-macam ya. Karena badut ini ya pekerjaan yang mulia juga kan, bukan sesuatu yang hina kan. Karena untuk jadi badut tuh nggak gampang loh, harus bisa menghibur orang, bisa membuat orang tertawa dan segala macam gitu. Begitu ditanya lari. Berhasil. Tetapi begitu, ya begitu ditanya dia lari. Oke, silakan Bang Nopeceng. Begitu Bang siapa tadi? Ustadz Tunggul ya. Ya, tadi sudah terlanjur naik orang banyak, tiba-tiba Edis bergabung. Ya akhirnya kondisinya seperti ini. Akhirnya ya dia bilang, "Oh, kita dikeroyok." Enggak, dia masuk belakangan. Kita sudah berlima, dia baru masuk di sini gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, silakan Bang Nopeceng. Habis ini saya mau tutup ya, kita closing aja. Saya mau asar daerah saya ini ya, daerah bagian tengah, oke. Silakan. Ya, itulah.
itulah kelasnya Edis. Jadi dia hanya tandu. Dia mau menjelek-jelekkan Quran maupun hadis. Tapi begitu dijelaskan dengan riwayat aslinya dan mufasir yang sahih, dia akan selalu mengeles-les dengan otaknya yang agak miring itu. Makanya dia begitu ditanya balik, tadi saya garis bawahi bahwa dia menyatakan Yesus itu Tuhan yang dikandung oleh Maria. Itu garis bawah saya. Makanya begitu ditanya balik, dia langsung lari. Karena dia yakin, sebenarnya dia itu yakin. Kitabnya itu kitab amburadul. Jelas yakin. Karena kalau itu belum tanyakan tentang suratnya di kitabnya Lukas sama kitabnya Paulus. Lahir sebagai Tuhan, mati pun sebagai Tuhan. Kan aneh gitu loh. Lahir jadi Tuhan. Tapi di Paulus bilang harus mati dulu biar jadi Tuhan. Kan ruwet itu. Itu harus mati disalib dulu. Gitu. Jadi ya hanya tandu. Kelasnya Edis itu. Begitu dijelaskan dia nggak mau terima. Maka akalnya yang ruwet itu yang mau dikemukakan. Dia hanya bisa framing aja. Tadi kan framing terus. Framing terus. Jadi hadis di framing, Quran di framing. Atas akalnya yang busuk itu. Saya kira itu Bang Adit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Ali Dosti. Ya, kita menanggapi Edis tadi ya yang berusaha menjadi badut ya. Karena memang untuk mencari viewer itu, untuk menjadi terkenal itu tidak harus pintar ya. Bisa menghibur orang, bisa buat orang tertawa ya udah terkenal. Iya. Dan buktinya Edis berhasil loh, banyak yang nonton ya. Dia menjadi badut seperti itu. Silakan Bang Ali. Ya memang untuk menjadi terkenal itu nggak harus pinter. Kadang ya kayak gitu, badut-badut goblok atau memang goblok beneran. Semalam saya juga sempat ngobrol itu sama Bang Scott orang Indonesia itu. Dia mengatakan bahwa Nabi Adam itu dulu nggak selingkuh gitu. Maksudnya dia setia pada satu istri. Ini kan konyol gitu loh. Kata Pak Bonbon dia itu tinggal di Amerika. Mungkin dia belajar di sana. Masa udah belajar sampai ke luar negeri bikin statement kata-kata goblok kayak gitu. Ya kan Nabi Adam itu nggak menyelingkuhi Hawa, dia setia. Iya kalau Adam mau selingkuh sama siapa? Kan lucu. Ya lucu-lucu lah mereka itu, lucu. Ya, betul. Oke, terima kasih Bang Ali ya. Itu banyak yang di live chat itu katanya kita terguncang dari Hong Kong. Kita itu lebih memahami agama kami ya. Itu ketika yang di narasi yang dibawa Edi justru banyak melahirkan hukum di situ kan, memberi solusi kepada kehidupan manusia. Bagaimana ketika manusia itu dihadapkan dengan satu kasus yang sama, terus rujukannya kemana, ya kan? Terus yang menjadi standarnya itu apa yang dipakai? Ya itu, ya hukum yang dilahirkan tadi. Apakah boleh? Apakah anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung? Tidak. Iya. Ya anak angkat itu ya boleh dinikahi, ya kan? Itu ya seperti yang dikatakan sama Bang MD tadi bahwa di zaman jahiliyah dulu anak angkat itu distatuskan sama seperti anak kandung mendapatkan warisan, bahkan disebut putra, disebut bin, termasuk Zaid ini kan pernah disebut sebagai Zaid bin Muhammad kan seperti itu. Lah tentu ketika statusnya disamakan dengan anak kandung, tentu mantan istrinya yang adalah menantu dari anak angkat itu kan tidak boleh dinikahi. Lah sementara yang namanya anak angkat itu adalah tetap orang lain. Nah, Allah ingin menghapus tradisi orang kafir Quraisy supaya tidak seperti itu, istilahnya boleh dinikahi. Dan kata-kata Rasulullah tentang tahanlah istrimu itu sebelum Zaid bercerai dengan Zainab, Allah sendiri sudah mewahyukan bahwa beliau Zainab akan menjadi salah satu istrinya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ini kan orangnya sangat-sangat pemalu. Jadi
dia malu menyembunyikan, masa mau mengatakan Zainab itu akan menjadi istrinya, sementara Zainab sendiri masih menjadi istri Zaid, kan seperti itu. Namun demikian Allah juga istilahnya memberi penegasan bahwa bahwa Allah lah yang paling harusnya ditakuti. Seperti itu. Jadi memang sebelumnya Allah sudah mewahyukan bahwa Zainab itu akan menjadi istrinya. Lah kenapa Allah ingin membuat ingin menerapkan suatu fikih di mana mantan dari istri anak angkat itu boleh, itu tradisi itu kan sudah mendarah daging, sudah sangat-sangat medok di kafir Quraisy. Nah, untuk menghilangkan itu dan supaya hukum itu sangat-sangatlah kuat, maka sebagai peraga pertama, sebagai contoh pertama adalah Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai yang mencontohkan seperti itu, supaya betul-betul tradisi yang sebelumnya itu terhapus seperti itu. Itu keterangan itu lengkap banget ada di tafsir. Kalau tafsir Jalalain mungkin agak-agak gimana ya, kurang tahu. Tafsir Ibnu Katsir itu lengkap banget, lengkap. Oke, jadi ya, begini. Sebelum saya ke Ustaz MD. Oh ya, silakan. Enggak, bentar. Ya, silakan. Ya, jadi mengenai. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana saudara muslim kita mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si Edis perihal Nabi Muhammad SAW pernah menjodohkan Zaid dengan Zainab ya, namun pada akhirnya mereka bercerai, dan ini dijadikan alasan oleh si Edis kenapa orang sekelas Nabi Muhammad SAW menjodohkan orang kok masih bisa bercerai. Nah, ini tentunya pertanyaan yang sangat konyol ya, karena di sini si Edis ini tidak bisa memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia juga ya, bukanlah Tuhan. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut, tentu mempunyai tujuan dan maksud yang akan memberikan contoh atau teladan kepada manusia kelak ya, karena akan ditemui setiap manusia hal-hal seperti itu. Maka itulah cara Allah untuk memberikan contoh melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian si Edis ini juga tidak paham dan tidak bisa membedakan kapan Nabi Muhammad beliau menjadi seorang nabi dan kapan beliau menjadi Rasulullah ya. Artinya Rasulullah adalah juru bicara dari Allah untuk menyampaikan firman-firmannya yang pasti untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia itu sendiri. Jadi semakin si Edis ini mengkritisi Al-Quran serta hadis, malah justru semakin memperlihatkan ketidaktahuannya serta kebodohannya di dalam memahami Al-Quran serta hadis. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dari sini, walaupun sedikit tadi saudara muslim kita terpancing emosi karena si Edis ini tidak mau dengar jawaban yang sudah dipaparkan begitu jelas. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.